Quartararo masih yakin jadi juara dunia MotoGP 2020. Pembalap Petronas Yamaha SRT, Fabio Quartararo, hanya bisa finish di posisi ke-8 dalam gelaran MotoGP Teruel 2020. Tak ayal, hal ini membuat perolehan poin Quartararo semakin tertinggal jauh dari pembalap Suzuki X-Star, Joan Mir, yang menempati puncak klasemen. Sebelum balapan di sirkuit Aragon tersebut dilangsungkan, Quartararo sebenarnya hanya terpisah 6 poin dari Mir. Akan tetapi, pada MotoGP Teruel, Quartararo hanya mampu finish ke-8 sedangkan Mir menempati posisi ketiga. Maka dari itu, saat ini Quartararo pun tertinggal 14 poin dari pesaingnya tersebut. Meski demikian, pembalap berpaspor Prancis itu masih cukup optimis dirinya bisa mengudeta Mir dan menjadi juara dunia. Saat ini, kejuaraan dunia Moto2 2020 sejatinya hanya menyisakan 3 seri lagi. Secara matematis, peluang Quartararo untuk mengkudeta masih terbuka lebar. Namun, yang membuat Quartararo semakin yakin adalah karena 2 seri balapan berikutnya akan dilangsungkan di Valencia. Sirkuit tersebut merupakan salah satu yang difavoritkan oleh Quartararo. Pada gelaran MotoGP 2019, Quartararo mampu finish sebagai runner-up di Valencia. Maka dari itu, ia percaya pada balapan nanti akan memperoleh hasil yang jauh lebih bagus ketimbang di Aragon. Saya sekarang tertinggal 14 poin. Oke, itu banyak, tapi masih ada 3 balapan lagi yang akan datang. Kami memiliki balapan ganda di Valencia dan saya memiliki perasaan yang sangat baik terhadap motor di sirkuit tersebut tahun lalu. Sekarang kami harus fokus ke Valencia yang tentunya merupakan trek yang lebih baik bagi kami karena ban tidak terlalu stres di sana. Saya akan cepat dan konstan di sana, tidak seperti di Aragon. Kami juga ingin membawa perasaan baik ini bersama kami di Portimao. Valencia selalu menjadi trek favorit saya. Tahun ini, peran ban sangat penting tergantung pada pengemudi. Anda memiliki perasaan yang sangat baik atau sangat buruk, kata Quartararo. Dovizioso pasrah soal gelar juara dunia MotoGP 2020. Pembalap tim Mission-Winnow Ducati, Andrea Dovizioso, pasrah soal perebutan gelar juara MotoGP 2020. Ia menilai peluangnya kini sudah nyaris tertutup karena terus tampil kurang memuaskan di sisa balapan musim ini. Dovizioso memang baru saja menelan pil pahit di pentas MotoGP 2020. Ia gagal menuai hasil manis dalam balapan seri ke-11 musim ini yang bertajuk MotoGP Teruel 2020. Dalam balapan yang berlangsung di sirkuit Aragon Spanyol pada akhir pekan kemarin, Dovizioso hanya bisa finish di urutan ke-13. Pembalap asal Italia itu hanya mendulang 3 poin tambahan yang akhirnya membuat posisinya melorot di klasemen sementara. Desmodovi hanya menempati posisi kelima di klasemen sementara. Ia tersalip oleh Franco Morbidelli yang berhasil menang di MotoGP Teruel. Untuk bisa meraih gelar juara, Dovizioso harus berjuang keras di 3 balapan tersisa musim ini. Sebab jarak poinnya dengan Joan Mir yang memuncaki klasemen terpaut begitu jauh, yakni hingga 28 poin. Ia menyatakan bahwa peluangnya kini sudah hampir nol untuk bersaing merebut status juara musim ini. Sebenarnya, kami tidak memiliki kecepatan untuk memperebutkan gelar juara dunia. Saya tidak berpikir ini waktunya untuk berbicara tentang kejuaraan. Saya tidak memiliki kecepatan untuk melakukannya. Saya tidak dapat memikirkan tentang kejuaraan. Strateginya adalah mengambil apa yang kami bisa ambil setiap saat. Memenangkan gelar juara dunia, sekarang peluangnya hampir nol. Ini bukan waktunya membicarakan kejuaraan jika Anda tidak memiliki kecepatan. Anda tidak dapat bertarung, kata Andrea Dovizioso. Vinales senang finish di depan Quartararo. Pembalap tim Monster Energi Yamaha, Maverick Vinales, mengaku senang melihat hasil balapan di MotoGP Teruel 2020. Meski hasilnya gagal menempatkan dirinya di 3 besar, ia tetap merasa senang karena bisa finish di depan Fabio Quartararo. Bagi Vinales, penting untuk mengakhiri balapan tepat di depan Quartararo. Sebab ia dan Quartararo kini tengah bersaing memperebutkan gelar juara MotoGP 2020.
Vinales tengah bertengger di urutan ketiga, sementara Quartararo mengisi posisi kedua. The Top Gun pun berhasil mengurangi jarak poinnya dengan Quartararo usai mentas di MotoGP Teruel akhir pekan kemarin. Koleksi poinnya kini hanya berjarak 5 poin. Hal ini terjadi karena Vinales berhasil menyelesaikan balapan di depan Quartararo. Vinales finish di urutan ke-7 dalam MotoGP Teruel 2020. Sementara Quartararo, ia mengakhiri balapan tepat di belakang Vinales dalam perlombaan seri ke-11 itu. Tentu saja, hasil yang didapatkan Vinales sejatinya tak sesuai dengan harapannya. Rekan setim Valentino Rossi itu tentu saja berharap bisa finish di 3 besar sehingga semakin memperbesar peluangnya merebut gelar juara dunia. Tetapi, Vinales tetap merasa senang dengan hasil yang didapat karena membawanya memangkas jarak poin dari Quartararo. Saya mencoba untuk melakukan pekerjaan saya dan saya pikir itu bisa menjadi jauh lebih buruk di balapan karena sangat sulit untuk mengatur cengkraman dan tetap di atas motor. Saya tidak bisa mengatakan saya senang, tetapi saya senang bisa finish di depan Fabio. Saya mengambil 1 poin dan itu adalah tujuan kami untuk menjadi yang pertama di Yamaha pada 2020. Inilah yang bisa kami lakukan, kata Maverick Vinales. Juara dunia di depan mata, Mir siap tampil maksimal di 3 seri terakhir. Pembalap tim Suzuki X-Star, Joan Mir, senang karena kembali mengakhiri balapan di posisi podium saat mentas di MotoGP Teruel 2020. Mir yang mengawali balapan dari posisi ke-12 nyatanya mampu menyudahi race di peringkat ketiga. Hasil itu lantas membuat Joan Mir semakin kukuh di puncak klasemen sementara pembalap MotoGP 2020. 16 poin yang dibawa rider asal Spanyol itu dari hasil balapannya di MotoGP Teruel 2020. Kini, balapan MotoGP 2020 tinggal menyisakan 3 seri balapan lagi. Seri selanjutnya yang berlangsung di sirkuit Ricardo Turmo akan melakoni 2 balapan MotoGP, yakni MotoGP Eropa yang berlangsung pada 8 November dan MotoGP Valencia 15 November. Seri penutup pun akan berlangsung di sirkuit Portimao yang mana bertajuk MotoGP Portugal 2020 pada 22 November. Mir sendiri sadar bahwa gelar juara dunia MotoGP 2020 kini sudah ada di depan mata. Ia pun berkala mengerahkan seluruh kemampuannya untuk dapat meraih hasil maksimal di 3 seri terakhir MotoGP. Targetnya pun masih akan selalu sama, Mir mengincar kemenangan di setiap seri balapan. Intinya, Joan Mir akan tetap mencoba untuk terus konsisten finish di podium dan berharap Quartararo dan rider lainnya seperti Maverick Vinales, Franco Morbidelli juga mendapat hasil yang buruk di 3 seri balapan terakhir. Saya senang bisa mengumpulkan poin hari ini, dan saya puas karena target saya yang naik podium sudah tercapai. Saya tahu itu diperlukan untuk mempertahankan keunggulan saya dalam kejuaraan MotoGP musim ini. Jadi, saya senang bisa mencapainya. Tentunya, saya akan memberikan yang terbaik dalam 3 balapan berikutnya, kata Joan Mir. Yamaha belum pasti perpanjang kontrak Lorenzo. Nasib Jorge Lorenzo sebagai pembalap tes kembali mengambang. Pimpinan proyek Yamaha MotoGP, Takahiro Sumi, menyebut belum ada pembaruan apapun mengenai perpanjangan kontrak Porfuera sebagai pembalap tes. Seperti yang diketahui, Jorge Lorenzo sudah menyatakan pensiun sebagai pembalap motor pada November 2019. Namun, hanya dalam waktu 2 bulan, pria asal Spanyol itu kembali ke pedok MotoGP. Ia direkrut sebagai pembalap tes oleh Yamaha MotoGP sepanjang 2020. Kontrak tersebut hanya berlaku selama 1 tahun. Awalnya, Jorge Lorenzo diplot untuk mengikuti sejumlah tes baik di Eropa maupun di Jepang. Ditambah lagi lomba dengan fasilitas wildcard. Sayangnya, pandemi virus corona mengacaukan semua rencana itu. Hingga kini, Jorge Lorenzo baru 2 kali turun sebagai pembalap tes. Kesempatan pertama datang pada tes resmi di Sepang, Malaysia pada Februari lalu. Setelah itu, pria berusia 33 tahun itu baru kembali naik motor pada tes di Portimao awal Oktober lalu. Takahiro Sumi mengakui Yamaha memiliki segudang rencana untuk Jorge Lorenzo, akan tetapi rencana-rencana itu buyar akibat pandemi corona.
Karena tidak bisa mengevaluasi dengan adil performa sang pembalap tes, hingga kini belum ada rencana perpanjangan kontraknya. Rencana awal adalah sejumlah tes di Eropa. Namun, karena situasi saat ini dan masalah bepergian, kami tidak bisa memiliki kesempatan melakukan itu semua. Kami kehilangan banyak manfaat yang bisa dibawa Jorge untuk kami. Dia hanya sekali tes di Sepang dan itu sungguh disayangkan. Untuk tahun depan, kami ingin menemukan cara menggelar tes di Eropa. Kami belum memutuskan soal Lorenzo dan juga stafnya, kami masih memikirkannya, kata Takahiro Sumi. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Tonton video kami lainnya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang.